Pada perusahaan dengan segala kebutuhan yang beragam, biasanya tersedia beberapa sistem di mana sistem tersebut berdiri sendiri gitu ya. Maksudnya tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain. Hal ini mengakibatkan masing-masing divisi atau bagian menghasilkan laporan yang berbeda. Misal bagian pemasaran punya laporan penjualan produk. Nah, pada periode tertentu ya pastinya, bisa bulanan, tahunan, dan seterusnya. Nah, sedangkan manajer produksi juga mempunyai laporan yang berbeda, padahal di sana juga memuat tentang hasil penjualan. Nah, ini belum kita lihat dari beberapa bidang atau divisi yang lain, atau pelaporan yang lain, atau sistem yang lain. Misalkan di sana terlihat sistem buku besar. Di sistem buku besar juga membahas tentang penjualan, tetapi karena sudut pandangnya berbeda, bisa jadi laporan penjualan atau informasi seputar penjualan yang dituangkan dalam laporan sistem buku besar berbeda dengan sistem-sistem yang lain, ya. Nah, sehingga yang perlu dicatat di sini adalah akan lebih baik jika mengintegrasikan siklus transaksi yang ada pada perusahaan menggunakan software akuntansi. Dan pilihannya software akuntansi banyak ya, dan diharapkan kita bisa mengkustomisasi ya, software apa yang sekiranya bisa memfasilitasi keperluan perusahaan yang bisa jadi kebutuhan mereka akan informasi, akan pelaporan ini berbeda dengan perusahaan yang lain. Jadi diharapkan atau lebih diharapkan membangun sistem secara custom gitu ya, karena akan disesuaikan dengan kebutuhan si perusahaan masing-masing. Nah, hal ini dikaitkan dengan beberapa fungsi dasar sistem informasi akuntansi. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa fungsi dasar SIA. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa mengulasnya kembali bahwa yang pertama berkaitan dengan pemrosesan data. Siklus bagaimana sih mengelola informasi, mengelola data untuk menjadi informasi. Ini kita kaitkan dengan beberapa tahapan. Ada input, penyimpanan, pemrosesan, dan output data. Ini adalah gambaran bagaimana data disimpan atau diinputkan untuk kemudian disimpan dalam sebuah data yang ada dalam sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perusahaan yang belum memanfaatkan sistem informasi akuntansi, mereka menggunakan dokumen sumber untuk mengumpulkan data awal yang mereka miliki berkaitan dengan aktivitas bisnis atau transaksi bisnisnya tadi. Kemudian dari data sumber atau dokumen sumber yang setelah dicatat tadi, kemudian dipindah ke komputer. Bukan berarti yang sebelumnya atau manual tadi tidak berkaitan dengan komputer, tetapi meskipun menggunakan komputer, tetapi konsepnya masih manual gitu ya, dari dokumen sumber, setelah disimpan, dicatat, kemudian dipindahkan ke komputer, disimpan di komputer. Tetapi pada saat ini dengan konsep SIA, sebagian besar data tentang aktivitas bisnis yang berlangsung atau transaksi bisnis yang berlangsung langsung dicatatkan pada komputer, dia melalui sebuah tampilan. Nah, dokumen sumber yang didesain dengan baik dan tampilan yang baik untuk input data atau entry data itu akan bisa atau dipercaya bisa memperbaiki kontrol ya
pengendalian dan ketepatan pencatatan data aktivitas bisnis. Bisa dicontohkan sistem yang diatur agar secara otomatis memberikan nomor urut pada setiap transaksi yang baru, sehingga tidak khawatir terdapat nomor urut yang berulang. Pada saat kita menjalankan atau kita ada transaksi baru, kita tidak khawatir jangan-jangan nomor urut ini tadi sudah digunakan oleh transaksi sebelumnya. Kita tidak perlu mengingat-ingat. Nah, untuk itu perlu didesain sistem didesain dengan baik dengan cara misal untuk mengurutkan nomor transaksi ini akan keluar secara otomatis. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana proses input data ini mempengaruhi pengendalian pengendalian dari ketepatan dalam pencatatan di sistem informasi akuntansi tersebut. Itu ya. Nah, ini diperlihatkan bahwa dokumen sumber yang didesain dengan baik tadi ada otomatisasi dokumen sumber meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menginput data. Jadi kita tidak takut salah pada saat menginputkan. Misalkan dokumen yang baik, bisa jadi pada saat menginput kita tidak perlu memasukkan segala informasi berkaitan dengan barang data yang kita inputkan. Bisa jadi kalau kita ingin menginputkan barang, kita bisa hanya menempel dengan bantuan barcode, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan juga bisa ditekan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan penyimpanan data. Jadi dikatakan setelah input data, kemudian data perlu disimpan dengan baik. Ya, sebetulnya mengelola atau mengatur data yang kita simpan ini berkaitan dengan supaya pada saat kita membutuhkan data tersebut, ini mudah untuk kita retrieve atau kita ambil kembali atau kita akses kembali. Istilah dalam penyimpanan data ini biasanya kita kaitkan sesuai dengan hierarki database ya. Di sana ada entitas, kemudian ada atribut. Atribut itu untuk menunjukkan karakter atau ciri-ciri dari entitas yang kita maksud. Misalkan barang ya, maka kita perlu menyebutkan ciri-ciri atau karakter dari barang tersebut. Itu dimaksud dengan atribut. Kemudian record. Record adalah beberapa atribut sebuah produk ya, yang disimpan dalam sebuah baris. Semakin banyak data, semakin banyak barang, maka akan semakin banyak record yang tersimpan. Kemudian berkaitan dengan data value atau nilai ya. Di dalam record tadi terdiri dari beberapa nilai. Mungkin ini hanya review ya berkaitan dengan pembelajaran database. Dari kesekian entitas, atribut, record, dan data value ini disimpan dalam sebuah database. Ya, sebuah entitas kita bisa mereview, ya, dia bisa berkaitan dengan objek, bisa berkaitan dengan event, bisa juga berkaitan dengan people atau siapa yang menjalankan transaksi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya menemukan data aktivitas transaksi bisnis jika tidak diatur dengan baik. Misal ada pengelompokan ya, sesuai kejadian atau sesuai atribut yang lain. Nah, kalau tidak diatur seperti itu, tidak dikelompokkan, akan sangat sulit menemukan data untuk bisa diakses kembali. Tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Demikian halnya dengan SIA, gitu ya. Dengan SIA, informasi dapat diatur agar dapat diakses atau diretrieve. Diakses kembali dengan mudah dan efisien. Misal, setiap pegawai punya nomor induk pegawai yang berbeda.
tetapi